Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 3, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita bertemu lagi di video pembelajaran Al-Islam. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa disimak dan ditonton videonya baik-baik ya. Semangat kelas 3. Hari ini kita akan belajar tentang puasa Ramadan. Kalian masih ingat kan apa itu arti puasa Ramadan? Puasa Ramadan artinya sesuatu amal ibadah puasa yang dilakukan dalam bulan Ramadan. Nah, sekarang puasa dalam bahasa artinya itu saum atau siam yang artinya menahan diri dari sesuatu. Menurut istilah, puasa artinya menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Ta'ala ya. Sampai sini sudah paham? Nah, jangan lupa ya diingat-ingat kembali. Kita lanjut ke dalil puasa Ramadan. Masih ingat dalil puasa Ramadan itu terdapat dalam surat apa dan ayat berapa? Ternyata dalil puasa Ramadan itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, surat Al-Baqarah ayat 183 ini menjelaskan tentang perintah ya. Perintah untuk orang-orang Islam atau orang-orang Muslim untuk menjalankan ibadah puasa. Sudah jelas ya dalilnya di sini atau perintahnya. Sama-sama kita baca ya surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, hukum puasa Ramadan itu wajib ya, wajib dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan, kamu akan mendapat dosa. Jika dikerjakan, mendapat pahala. Oke, lanjut. Yang diwajibkan puasa atau syarat wajib puasa. Yang pertama yaitu orang yang beragama Islam. Jadi, orang Islam diwajibkan untuk berpuasa ya. Nah, yang kedua balik atau dewasa atau bisa juga mencapai usianya sudah cukup ya. Nah, yang ketiga yaitu berakal sehat. Berarti yang akalnya tidak sehat atau orang gila itu tidak wajib puasa. Nah, yang keempat yaitu kuat menjalankan ibadah puasa. Oke, kita lanjut ya. Yang harus dilakukan ketika puasa Ramadan atau disebut juga rukun puasa. Puasa kalian dinilai sah apabila kalian melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi puasanya harus ikhlas ya. Niatnya harus ikhlas. Niat tidak perlu diucapkan dengan lisan, tetapi cukup dilakukan atau diniatkan dalam hati. Dan niat juga bisa dilakukan setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar. Yang kedua yaitu menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Syarat-syarat agar puasa Ramadan menjadi sah atau disebut juga syarat sah puasa. Puasa Ramadan dikatakan masih sah apabila seseorang masih, yang pertama yaitu ada beragama Islam. Artinya, orang yang tidak beragama Islam maka tidak sah untuk berpuasa. Dan yang kedua, berakal
Artinya orang yang hilang akalnya seperti orang gila atau ke orang yang dalam keadaan mabuk, maka tidak sah puasanya ya. Dan yang ketiga yaitu tamyiz. Apa ya tamyiz itu? Tamyiz itu artinya dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Jadi, jika tidak dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, maka puasanya tidak sah. Yang keempat yaitu suci dari haid dan nifas bagi wanita. Orang yang sedang haid atau nifas itu artinya kondisi setelah seseorang atau seorang ibu melahirkan. Nah, itu tidak sah untuk berpuasa. Yang kelima yaitu berpuasa tidak pada waktu yang dilarang. Puasa tidak sah jika dikerjakan pada waktu-waktu yang dilarang, yaitu pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, serta pada hari tasyrik atau 3 hari setelah hari raya Idul Adha, atau pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Sudah paham sampai sini? Semoga paham ya. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Kita lihat ya. Yang pertama yaitu muntah dengan sengaja. Jadi anak ibu yang muntah dengan sengaja atau sengaja memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya agar enak itu ya, terus kalian jadi muntah, itu puasa kalian batal ya, karena muntah kalian itu sengaja. Dan yang kedua, sedang haid atau melahirkan bagi wanita. Jadi bagi anak perempuan nih nanti jika sedang puasa lalu ternyata haid, maka puasanya itu langsung batal ya. Dan yang ketiga yaitu hilangnya akal walaupun sebentar. Nah, dan yang keempat yaitu murtad. Murtad itu artinya orang yang keluar dari agama Islam. Jadi saat berpuasa lalu ia tiba-tiba keluar dari agama Islam atau tidak menganut agama Islam lagi, maka puasanya batal. Selain kita belajar tentang pengertian puasa, dalil puasa Ramadan, syarat wajib, syarat sah, rukun, bahkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa Ramadan, sekarang kita akan belajar tentang amalan-amalan yang dianjurkan selama bulan Ramadan. Jadi ada beberapa amalan yang dapat menambah pahala ibadah puasa kalian. Yang pertama yaitu ada mengerjakan qiyamul lail. Mengerjakan qiyamul lail di malam bulan Ramadan atau sholat tarawih. Sholat tarawih dikerjakan dengan cara 4 rakaat dan 3 rakaat witir tanpa tasyahud awal. Atau dapat juga dikerjakan dengan cara 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat dan 1 rakaat witir. Nah, yang kedua yaitu beritikaf atau berdiam diri di masjid. Itikaf dilakukan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah malam yang nilainya lebih utama dari ibadah selama 1000 bulan dan hanya ada pada bulan Ramadan. Yang ketiga yaitu memperbanyak sedekah. Yang keempat, memperbanyak membaca atau mempelajari Al-Quran. Yang kelima yaitu mengakhirkan makan di waktu sahur. Jadi anak ibu terakhir makan nih sama puasa Ramadan itu di waktu sahur ya. Dan yang keenam yaitu menyegerakan berbuka sebelum sholat maghrib. Nah, anak ibu tidak apa-apa sholat maghribnya tertunda sedikit karena kalian harus berbuka puasa dulu atau membatalkan puasa terlebih dahulu ya sebelum sholat maghrib. Dan yang ketujuh yaitu berdoa ketika berbuka puasa dengan doa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Sekarang kita lihat hal-hal yang merusak pahala puasa. Selain ada amalan-amalan yang dapat menambah pahala puasa kalian, ada juga hal-hal yang dapat merusak pahala kalian, yaitu yang pertama
berkata atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya seperti berbohong, memfitnah, menipu, bahkan berkata kotor pun akan merusak pahala puasa kalian. Jadi selama bulan puasa atau selama Ramadan itu dihindarkan ya. Yang kedua yaitu berkumur atau istinsyak secara berlebihan. Istinsyak adalah menghisap air melalui hidung ketika berwudu. Perbuatan di atas tidak membatalkan puasa, tetapi hanya mengurangi pahala, bahkan pahalanya itu tidak dapat sama sekali atau sia-sia. Orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, jadi keseluruhan semua umat Islam atau semua muslim itu wajib berpuasa. Tetapi ada orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa karena mereka itu diberikan rukhsah atau diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu satu, orang-orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan namun wajib menggantinya di waktu yang lain, yaitu ada orang yang sakit biasa di bulan Ramadan, orang yang sedang berpergian atau musafir, dan perempuan yang sedang haid atau nifas. Jadi orang-orang tersebut itu mengganti puasanya itu saat di waktu yang lain. Dan yang kedua yaitu orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan namun dapat menggantinya dengan membayar fidyah atau memberi makan seorang miskin untuk setiap puasa yang ditinggalkan. Yang pertama yaitu ada orang yang sudah tua atau karena sakit bertahun-tahun ya. Dan yang kedua itu perempuan yang hamil atau menyusui. Nah, jadi orang yang sudah tua atau karena sakit bertahun-tahun dan orang hamil atau sedang menyusui itu mengganti puasanya dengan membayar fidyah atau memberi makan fakir miskin. Dan yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang hikmah dan manfaat puasa Ramadan. Yang pertama yaitu jika kita melaksanakan atau menjalankan ibadah puasa Ramadan, maka kita akan lebih dicintai oleh Allah dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Yang kedua yaitu kita akan mendapatkan pahala yang tak terhingga jumlahnya. Apalagi jika kita mengamalkan atau menjalankan amalan-amalan yang tadi dianjurkan sama bulan puasa ya. Nah, yang ketiga yaitu melatih diri untuk selalu jujur, sabar, dan saling menyayangi terhadap sesama. Insya Allah selama kita menjalankan ibadah puasa, diri kita akan terlatih untuk selalu jujur, sabar, dan saling menyayangi terhadap sesama. Yang keempat yaitu menyehatkan jasmani dan rohani bagi orang yang berpuasa. Jika kita menjalankan puasa, insya Allah jasmani dan rohani kita itu akan selalu sehat. Nah, sudah selesai ya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan melalui video pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan membuat kalian bisa memahami pelajaran pada hari ini. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kelas 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.